Tuhan. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah yang kita sembah. Oh, ini sorak-sorai kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami tidak akan sembarangan menyebut nama Tuhan dalam hidup kami. Karena kami tahu nama-Mu adalah nama yang penuh dengan kuasa Tuhan. Biarlah kami belajar menghormati nama Tuhan yang kami sembah itu Tuhan. Tuhan bukakan pada setiap kami hari ini Tuhan. Nama demi nama yang Kau miliki Tuhan. Supaya ketika kami menyembah Engkau, kami tahu betul ada kuasa dalam setiap nama itu Tuhan. Ada sesuatu yang diimpartasikan dalam hidup kami ketika kami menyebut nama itu Tuhan. Urapi hamba-Mu ini Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan untuk menyebarkan atau membagikan kepada yang menjadi isi hati Tuhan buat setiap kami. Jamah lembutkan hati setiap kami Tuhan. Kami mau buka hati kami Tuhan untuk kami bisa mengerti. Dan kami memahami apa yang menjadi isi hati Tuhan buat setiap kami. Serahkan ibadah siang hari di dalam kuasa tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Mari semua jemaat Tuhan sama-sama katakan amin, amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Haleluya, 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 haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati Tuhan. Haleluya. Shalom. Shalom keluarga Allah Jakarta. Bersukacita sekali dari Jogja kami bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan saya percaya semuanya dalam kondisi baik, amin. Dan saya bersyukur meskipun Jakarta sering diguyur hujan ya, tapi saya percaya ada orang-orang yang cinta Tuhan di tempat ini. Boleh kita kasih tepuk tangan orang-orang yang cinta Tuhan tempat ini? Haleluya. Ya, sepanjang bulan ini kita banyak bicara. Sebagian orang berpikir kok teologis banget ya. Kok ngomongin tentang sesuatu yang wah ini harusnya buat kuliah ini ya. Tapi saya percaya segala sesuatu yang dibagikan itu akan membuat kita itu semakin mengerti. Semakin mengenal siapa yang Allah yang kita sembah. Karena penting loh saudara, setiap kita disebut orang Kristen, pengikut Kristus, betul? Dan kita harus belajar, kita harus kenal siapa yang kita ikuti. Ya, kita beriman, ya kita beriman. Tapi kita harus semakin mengenal supaya ketika saudara ikut itu semakin mantap dalam hidup ini. Dan hari ini kita mau bicara tentang nama-nama Allah yang ajaib. Penting gak sih nama itu dalam hidup kita? Penting gak? Pernah gak yang harus sampai ngurus ke RT, RW, kekeluaran, mungkin gara-gara nama di KTP-nya kurang satu huruf aja. Bermasalah. Mau pergi mungkin, mau bikin paspor, mau bikin sesuatu, ternyata nama KTP-nya salah. Masalah enggak? Masalah, bukan karena rewel, bukan karena gimana, tapi artinya nama itu sangat penting. Dan saudara enggak bisa sebut namanya sekedar satu nama, karena itu kita bersyukur ya. Kalau saudara di Indonesia khususnya minimal nama kita ada 2 kata atau 3 kata bahkan. Supaya kita enggak ketuker-tuker, supaya kita enggak kebalik-balik. Nah saya belajar dari istri saya itu dia kalau tulis nama di phone booknya itu lengkap. Misal namanya, nama siapa ya misalnya Budi atau siapa seperti itu. Itu ditulis sama dia, papa dari ini, kelas berapa, dan sebagainya. Jadi kalau saudara buka phone booknya itu namanya panjang-panjang saudaraku. Kenapa? Karena supaya tidak keliru. Pengalaman ya, istri saya itu pernah salah WA. Dia mau WA anak sel kami ya, mau bicara soal, karena pernah titip kasur sama anak sel saya, dia WA, Ci tolong ya siapin kasurnya. Nah puji Tuhan, nama anak sel kami itu sama. Seperti nama gembala kita, Bunita. Yang di WA Bunita. Nah, kemudian Bunita WhatsApp ke istri saya, sis kayaknya aku salah WA deh. Dan betulan salah WA. Sejak saat itulah kita belajar supaya nggak salah WA. Malu nggak? Malu. Tapi bersyukurnya salahnya ke Bunita, bukan ke yang lain ya. Kadang-kadang kita itu menganggap nama itu nggak penting. Tuhan pun menganggap nama itu penting. Kalau nama nggak penting, kenapa Tuhan ketika setiap kali dia ciptakan gelap dan terang dikasih nama? Siang dan malam diciptakan, yang kering dikasih nama daratan, yang kumpulan air dikasih nama apa? Laut. Semuanya itu penting. Bahkan ketika Adam dan Hawa mereka ditempatkan di Taman Eden, Tuhan kasih mereka tugas. Untuk apa? Salah satunya kasih nama. Dan bukan hanya sekedar kasih tugas, kasih nama ya, selesai itu selesai. Enggak, Tuhan itu bahkan jadi supervisornya secara langsung. Tuhan itu awasi, ini kasih namanya sudah benar belum? Kasih namanya sudah tepat atau belum? Kita baca ya Kejadian 2 ayat 19 dikatakan seperti ini. Lalu Tuhan membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Nah, dibawanya lah semuanya itu yang diciptakan Tuhan kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia, yaitu Adam dan Hawa, kasih nama atau menawainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Jangan sampai salah kasih nama. Sedemikian pentingnya Tuhan melihat atau memandang sebuah nama. Padahal ada kata pepatah berkata apa? Apalah arti sebuah nama?
buat saya pribadi kurang setuju karena nama-nama itu penting loh. Kalau saudara nggak punya nama, saudara nggak punya identitas loh. Betul nggak? Keponakan saya saudaraku ya, itu sempat nggak punya akte lahir sampai 1 bulan. Bukan karena masalah di kelurahan, masalahnya ada di papa mamanya. Setiap hari itu lihat buku nama itu loh. Nggak nemu-nemu buat nama anaknya. Dia pikir ini, wah kayaknya kurang pas ya. Cari lagi, sampai sebulan baru nemu nama. Nah kan nggak bisa bikin nama, nggak bisa bikin akte lahir kalau nggak ada namanya. Pak namanya nyusul, bikinin dulu akte lahirnya. Kan nggak bisa. Artinya apa? Butuh identitas. Kemarin waktu kami mau berangkat ke Jakarta pun, karena sama anak saya yang kecil, dia kan belum punya KTP ya. Nah ketika saya kasih lihat waktu mau boarding ke tiketnya ke Mbak Pramugari atau apa namanya itu yang sebelum naik itu, anak saya nggak punya KTP. Oke, dites loh anak saya. Anak saya nggak boleh lihat, ditanya namanya siapa. Joseph, dilihat. Oh ya, cocok. Artinya apa? Identitas. Nama adalah identitas. Ya, karena itu kan seringkali orang sekarang nakal ya, jahat ya. Kasih identitas palsu. Nah, saya bersyukur kita punya Tuhan yang nggak palsu. Dia Allah yang beridentitas. Dan kita bisa mengandalkan nama Allah kita yang hidup dalam hidup kita. Kasih tepuk tangan buat Allah kita. Amin. Pentingnya identitas dalam hidup kita. Dan selain itu nama itu diberikan karena saudara itu penting. Kok enggak ada amin? Karena saudara penting. Bahkan orang-orang, ya di sini tuh ya di Central Park itu banyak sekali anjing-anjing yang dibawa sama tuannya. Itu semuanya punya nama enggak kira-kira? Punya. Dikasih nama loh. Kenapa? Karena itu dianggap penting. Kemarin saya diceritain katanya sampai diulang tahunin segala macam. Kenapa? Karena penting. Saudara nggak mungkin kasih nama kecoa di rumah saudara. Loh betul? Oh ini kecoa ini namanya ini. Si tikus ini cicaknya namanya ini. Kenapa? Karena saudara nggak agak penting. Kalau itu penting maka dikasih nama. Samanya kalau engkau percaya Tuhan itu penting. Kita bisa tahu bahwa nama itu penting. Karena itu kan Alkitab ngomong jangan sebut nama Tuhan Allahmu dengan tidak hormat. Hari ini kau harus tahu pasti ketika engkau menyebut nama Allahmu. Artinya ada sesuatu yang dinyatakan dalam hidup setiap kita. Kita angkat tangan kita nyembah Tuhan, kita tahu siapa yang kita sembah. Karena itu adalah identitas. Dan dia adalah penting, bahkan yang terpenting dalam hidup setiap kita. Yang percaya Allah kita penting, kita kasih tepuk tangan buat Allah kita. Amin. Pentingnya nama, jadi jangan sembarangan kita, oh pokoknya yang penting nama. Enggak, kita harus tahu. Kita bahkan nama itu juga sebagian dari yang namanya kalau kita kasih nama anak. Itu kan biasanya nama adalah doa. Ya, saya kasih pesan buat setiap kita. Jangan tiru-tiru mama atau papanya Yabes. Betul? Nah, arti namanya apa? Sakitan. Itu kan enggak tahu saya kenapa mereka bicara seperti itu. Nama adalah apa? Doa. Saya kasih nama anak saya yang kecil itu Joseph. Ya Yusuf. Mamanya itu berpikir satu ketika akan menjadi abdi negara seperti Yusuf di tanah Mesir pada waktu itu. Itu kan doa kami. Anak saya yang pertama kita kasih nama Alain. Alain itu yang terkasih, yang tersayang. Faith. Iman, kemudian ditutup dengan nama marga saya itu Lingga. Kenapa ada nama Faith di sana? Kalau saya boleh cerita flashback ketika kami setelah menikah, puji Tuhan dapat anugerah, kita bisa jalan-jalan ke salah satu negara yang namanya Cina. Dan di sana itu ada banyak sekali Shinsei. Dan ada salah satu tempat yang wajib dikunjungi buat turis. Dan ketika kami di sana kita nggak ngerti apa-apa, kita tuh diperiksa. Dilihat apa? Tangannya sama mata atau gimana. Dan Shinsei-nya tuh ngomong sama saya, kamu pasti sering sariawan. Kamu pasti ini, kamu pasti itu. Dan semua yang dikatakan dia, persis seperti yang saya alami. Gimana enggak percaya coba? Ujung-ujungnya memang jualan obat. Dan dia ngomong sama istri saya, dikasih tahu, kamu kalau datang bulan enggak teratur, kamu kalau ini itu dari semua persis. Dan yang ini yang enggak enak, dia ngomong gini, kamu susah punya anak. Itu kan enggak enak, orang baru bulan madu loh. Bener enggak? Baru bulan madu dikasih tahu, kamu susah punya anak. Tapi pulang dari sana, berapa minggu ya? Istri saya hamil tuh. Tuhan kita ajaib. Tuhan kita luar biasa. Karena saya percaya saya kasih nama Faith, karena iman kita mengalahkan semuanya. Dan doa saya, iman setiap orang tempat ini, engkau mengalahkan segalanya. Karena kita punya Allah yang luar biasa. Kasih sorak-sorai buat Allah kita yang dahsyat. Amin. Pentingnya nama dalam hidup kita. Sama halnya dengan Tuhan. Apa sih pentingnya nama Tuhan? Pertama, karena nama Tuhan buat kita bisa lebih mudah mengenal dan mengalami pribadi Tuhan. Ya kan, nama itu seringkali menjadi titik awal untuk kita bisa kenal seseorang. Ya atau ya? Ada yang pernah naksir seseorang yang sekarang jadi istrinya? Loh ya kan, pertama kali kenalan, apa yang saudara sebutkan? Kan gak mungkin saudara kenalan sama dia, perkenalkan, nomor sepatu saya 43. Kan gak mungkin. Atau saudara merasa terlalu rohani dan kau berkata kenalan sama seorang, kenalkan, saya jemaat GBI Keluarga Allah. Oke, itu gak masalah, tapi yang pertama yang seringkali kita sebut adalah apa? Nama.
Kalau saudara sebutkan alamat kan kayaknya GR banget mau dikirimin sesuatu kah? Namanya siapa? Itu baru titik awal memang. Tapi untuk selanjutnya kita harus step by step. Kenal lebih dan lebih lagi. Nah masalahnya kadang-kadang orang itu datang ke gereja mereka hanya sekedar formalitas. Dan ini yang Rasul Paulus pernah tegur pada jemaat. Kita lihat ya di Kisah 17 ayat 22 sampai 23. Perhatikan. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus, yaitu tempat ibadat, dan berkata, "Hai orang-orang Athena, Yunani, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah." Bayangkan, sangat beribadah. Saya bayangkan ini kayak jemaat Keluarga Allah Jakarta. Meskipun hujan, sangat beribadah. Belum semuanya amin. Sangat beribadah. Tetap datang beribadah. Tapi di sini kepada dewa-dewa. Lihat, sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Unknown God. Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya? Kayaknya ironis ya. Kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepadamu. Kadang-kadang kita datang ibadah, engkau tidak kenal siapa yang engkau sembah. Buat saya itu kayak buang-buang waktu loh. Saudara ada di tempat ini 1,5 jam, hampir 2 jam mungkin. Dan kita menyembah Tuhan, itu hanya sekedar formalitas. Bukankah itu yang dilakukan oleh jemaat di Athena pada waktu, dan itu ditegur oleh Rasul Paulus. Betul? Kamu hanya formalitas. Ngapain kita datang ibadah dan hanya formalitas? Pastikan kau datang ibadah, engkau kenal siapa yang engkau sembah. Engkau tahu betul engkau menyembah siapa. Mungkin awalnya kau datang ke tempat ini tidak tahu apa-apa. Enggak apa-apa. Kadang-kadang ada masanya kan. Tapi jangan punya pertumbuhan rohani atau pengenalan yang tetap sama. Engkau kenal Tuhan 10 tahun yang lalu dan hari ini masih sama tuh. Aku kenalnya masih sama tuh. Ini kan jadi satu hal yang aneh. Bayangkan ketika suami istri, ada yang sudah menikah lebih dari 10 tahun. Ada? Puji Tuhan. Kan aneh. Kalau suami istri sudah menikah 10-15 tahun. Pembicaraannya hanya bicara soal hari ini hujan ya. Kan aneh. Kan jadi satu hal yang hanya sekedar formalitas. Pastikan kau datang ke gereja tidak hanya formalitas. Belum ada amin yang kencang. Pastikan kau datang ibadah bukan hanya formalitas. Tapi engkau kenal siapa yang kau sembah. Engkau tahu betul siapa Yesus yang kita sembah. Kasih sorak-sorai buat Yesus yang kita sembah. Karena saudaraku ya, tidak menjamin loh. Saudara Kristen sekian tahun lamanya engkau sudah kenal betul siapa Tuhan. Tidak menjamin kau KKS kau sudah tahu kenal betul siapa Tuhan. Murid-murid Yesus ketika mereka ada di dalam perahu dan ada dalam badai, Yesus datang jalan di atas air. Masih ingat ceritanya? Apa yang mereka katakan? Oh Yesus, halo Yesus tolong kami. Mereka ngomong apa? Wih, hantu. Kalau saudara jadi Yesus tersinggung enggak? Apa ya muka Yesus seserem hantu? Ya enggak. Mereka enggak kenal siapa yang datang sama mereka. Dengan kata lain mereka berkata apa? Kalau hantu, top bisa jalan di atas air. Yesus enggak mungkin bisa jalan di atas air. Ya jangan sampai saudara datang ke gereja engkau menganggap Yesus sebagai hanya dukun dalam hidup saudara. Kadang-kadang kita malah menganggap dukun lebih hebat daripada Tuhan kita. Karena kita tidak begitu kenal siapa Tuhan kita. Tapi begitu engkau kenal siapa nama Tuhan, saya percaya engkau akan semakin mengenal bahwa ada kuasa yang luar biasa di balik nama Tuhan yang dahsyat yang kita sembah di tempat ini. Di tempat ini kasih tepuk tangan buat Allah yang kita sembah dengan sangat luar biasa. Amin. Karena itu kenali Tuhan kita, bukan hanya sekedar formalitas. Jangan sampai engkau datang tempat ini dan engkau tidak ngerti. Pernah kondangan saudara? Tahu kondangan ya orang Jakarta? Pernah kondangan? Pernah enggak? Dan kau ditanya, mau kondangan siapa? Enggak tahu aku. Saya jadi curiga, jangan-jangan kau datang dengan amplop kosong. Enggak tahu kalau di Jakarta ada enggak, kalau di Jogja katanya banyak seperti itu. Jangan sampai kau datang ke tempat ini, dalam tanda kutip ya, dengan hati yang kosong. Karena enggak kenal siapa yang kau sembah. Saya berdoa di GBI Keluarga Allah Jakarta ini adalah jemaat yang kenal betul siapa Allah yang kita sembah. Kita datang ke tempat ini dengan alasan kita menyembah Allah yang hidup. Kasih tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Allah kita. Amin. Belajarlah. Kemudian apa? Karena nama Tuhan punya kuasa yang luar biasa. Yang kedua katakan luar biasa. Dan sanggup menyelamatkan kita. Alkitab itu ngomong gini saudaraku ya. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan apa? Diselamatkan, bukan tanpa sebab. Kenapa? Karena Amsal ngomong, karena nama Tuhan adalah menara yang kuat. Katakan kuat. Kuat, katakan kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Dalam hal ini kalau kita bicara berlari ada situasi atau suasana yang urgent. Ya, tadi pagi saya tuh cari makan saudara, ternyata hujan. Kira-kira saya larinya kemana? Ke tempat yang gak jelas gitu, pokoknya gak tahu kemana pokoknya.
Pasti saya akan cari tempat berteduh paling tidak yang bisa melindungi saya dari hujan, bukan? Saudara gak akan lari sembarangan ketika ada situasi yang berbahaya dalam hidup saudara. Ngerti yang saya maksud? Saudara gak akan sembarangan, pokoknya kemana? Gak tahu, lari aja. Dan jaminannya nama Tuhan adalah menara yang kuat. Bukan cuma sekedar menara, tapi menara yang kuat. Artinya ada menara yang tidak kuat loh. Kadang-kadang kita tanya, kita datang sama orang yang kita anggap kuat. Mungkin dia menara. Tapi menara yang kuat tetaplah ada di dalam nama Tuhan kita. Menara yang paling kuat adalah Allah yang kita sembah yang hari ini ada di tempat ini. Kasih tepuk tangan buat Allah yang kita sembah. Amin. Karena seringkali orang gak ngerti mau kemana dalam kehidupannya. Sehingga dia asal pergi ke sini coba. Oh ya bisa. Oh ternyata gak bisa. Manusia kadang-kadang bisa diandalkan. Tapi seringkali susah diandalkan. Betul? Boleh lihat kanan kiri saudara, ini orang-orang baik. Tapi tidak selalu mereka bisa diandalkan. Kalau pulang nanti sampai rumah ngaca, kita juga gak bisa diandalkan sepanjang waktu dalam hidup ini. Tapi Tuhan selalu bisa diandalkan. Ada yang pernah pakai aplikasi Google Maps atau Waze? Pernah? Itu luar biasa enggak? Luar biasa loh. Apalagi kalau di Jakarta. Benar? Kita bisa dikasih tahu mana yang macet. Jangan lewat sini karena sini macet. Jangan lewat sini karena sini macet. Jangan lewat sini karena sini ada polisi. Benar? Lo pernah ngalamin enggak? Itu kan luar biasa sekali aplikasinya. Tapi aplikasi yang hebat itu tidak akan pernah ada gunanya kalau engkau tidak pernah ketikkan kemana engkau mau pergi. Ya toh ya? Kita menganggap dalam hidup ini kita tidak tahu mau kemana. Kita bingung mau kemana. Tapi hari ini Alkitab kasih jawaban buat setiap kita. Kepada nama Allah yang hidup. Itu, ketikan itu dalam hati saudara. Engkau tahu kemana engkau pergi. Dan di sanalah keselamatanmu datang dalam hidup setiap kita. Oh haleluya. Amin. Karena ada kuasa di sana. Kuasa manusia sangat terbatas. Tapi kuasa Allah kita. Menara yang kuat. Sekali lagi menara yang kuat. Yang tidak akan roboh terhadap goncangan apapun dalam hidup ini. Terbukti sepanjang pandemi kita melaluinya. Terbukti sepanjang pandemi kita melihat bahwa nama Allah yang hidup dalam hidup kita. Ya, kalau kita belajar Jehovah Rafa, Allah penyembuh, kita tahu Allah kita Allah penyembuh. Bukan hanya Allah yang pokoknya Allah. Kita tahu ketika sakit kita mau lari kemana, bukan? Boleh saudara pergi ke dokter silakan, tapi kita tahu kita harus datang kemana terlebih dahulu. Jehovah Rafa yang menyembuhkan. Daud ketika dia menghadapi Goliat, yang pengalamannya itu jauh lebih banyak. Betul kan? Musuh pertama Daud, atau perang pertama, tantangan pertama yang harus dihadapi Daud, yang namanya siapa? Daud? Goliat. Dan itu perbandingannya bumi dan langit. Kenapa? Goliat itu kan dia punya pengalaman perang yang sangat banyak. Bukan hanya itu, secara modal dan lain sebagainya. Dia badannya tinggi besar, dia punya pakaian perang yang sangat lengkap, dia punya pasukan yang hebat, dia bisa menang sana sini. Gak ada yang berani. Orang-orang yang bahkan punya pengalaman lebih hebat dari Daud sekalipun, kakak-kakaknya loh. Kakak-kakaknya kan sudah lama ikut Saul. Jadi panglima perang dan sebagainya, jadi angkatan perangnya Saul. Itu tidak ada yang berani. Kok panglima atau angkatan perangnya? Saulnya aja tidak berani kok. Rajanya aja nggak berani. Tapi Daud, dia berani menghadapi Goliat. Itu bukan nekat. Itu bukan nekat, karena dia tahu ayat yang itu tadi. Nama Tuhan menara yang kuat. Nama Tuhan menara yang kuat. Karena itu ketika dia datangi Goliat, Daud itu ngomong gini, 1 Samuel 17 ayat 45 sampai 46 ya. Tapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, yaitu Goliat, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tapi aku mendatangi engkau dengan apa? Nama Tuhan semesta alam. Wow. Yang Daud datangi Goliat, tapi dia bawa apa? Nama Tuhan semesta alam. Allah segala barisan tentara Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai apa? Allah. Pertanyaan saya ketika Goliat dengar seperti ini, apa respon Goliat? Ngakak. Iya tuh ya. Ini Daud kayaknya salah makan. Daud, kamu bangun. Kadang-kadang dalam dunia ini ketika kita berkata dengan nama Allah yang hidup, kita boleh diketawakan sama dunia. Tapi kita akan lihat pada akhirnya siapa yang menang. Tahu siapa menang? Daud lawan Goliat, siapa yang menang saya tanya? Daud. Betul?
Daud yang menang. Kuncinya apa? Karena dia mendatangi Goliat dengan nama Allah yang hidup. Bukan karena pengalaman perangnya, bukan dengan tombak dan lembing, bukan karena batu yang dia pegang dari kali itu, 5 itu, bukan karena semuanya dia itu senjata, tapi dia datangi dengan nama Allah yang hidup. Saudara boleh punya pengalaman, itu baik seperti batu yang Daud persiapkan buat melawan Goliat. Saudara boleh punya kepandaian, kau boleh punya koneksi dan lain sebagainya. Tapi yang jadi nomor satu prioritas, atau yang harus kita andalkan adalah nama Allah yang hidup. Kalau Goliat bisa dikalahkan, tidak ada Goliat yang sedang kau hadapi hari ini yang tidak bisa dikalahkan. Karena nama Allah kita, menara yang kuat, dia punya kuasa yang besar dalam hidup kita. Boleh kasih sorak-sorai kemenangan buat Allah kita yang hidup. Amin. Kenapa? Karena Daud tahu nama Allah. Di situ dia sebutkan nama Allah semesta alam. Dia nggak sedang ngomong kalau semesta alam punya Tuhan. Kamu bukan siapa-siapa Goliat. Aku pasti bisa mengalahkan engkau. Kalau Daud gak ngerti tentang nama Allah semesta alam, ya dia pasti keder. Ya dia pasti merasa ya musuhku gede banget deh. Lawanku besar banget deh. Gak mungkin bisa menang, pengalaman perang dia luar biasa loh. Tapi dia bisa dengan mantap. Sampai Saul pun ngomong, kamu pak ya bisa menang tuh Daud. Tapi karena dia tahu ngomong sama Saul, Allah yang menyertai aku itu loh. Yang membuat aku bisa mengalahkan beruang, singa dan lain sebagainya. Allah yang sama yang akan menyertai aku untuk mengalahkan Goliat. Kalau Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saudara. Kasih tahu kanan kiri, kalau Tuhan tolong kamu, kasih tahu. Dia juga pasti tolong saya. Dia pasti juga memberikan kemenangan buat orang-orang yang bisa mengandalkan nama Allah yang hidup dalam kehidupannya. Kasih tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Amin. Nah sekarang kita mau belajar ya, nama-nama Tuhan yang dicatat dalam Alkitab. Jangan pusing saudara ya. Ini sebagian bahasa Yunani, bahasa Ibrani ya. Tapi ini sesuatu yang baik untuk kita bisa ngerti. Apa yang perlu kita ketahui dari nama-nama Allah ini. Ada banyak yang sudah familiar mungkin buat saudara. Seperti Jehovah Rafa tadi, Allah penyembuh. Betul? Kemudian ada Allah El Shaddai, Allah yang menyertai kita, Adonai dan lain sebagainya. Itu nama-nama Allah. Ada beberapa yang saya ingin sampaikan pada setiap kita, nama-nama Allah ini. Ya mungkin ini belum familiar, tapi saya berdoa saudara bisa tangkap dengan iman. Kalau nama Allah ini kita sebut, ini bukan jimat ya. Bukan sekedar, wah sebut namaku 3 kali aku pasti menang. Bukan gitu ya. Tapi ini membantu kita, untuk kita kenal siapa Allah kita yang sesungguhnya. Yang pertama, El Roi, katakan El Roi. Sekali katakan El Roi. Saya kasih bocorannya dulu. El Roi itu artinya adalah Tuhan yang melihat. Katakan Tuhan yang melihat. Backgroundnya ini adalah kisah ketika Hagar, hamba Sarai, namanya masih Sarai ya. Ya, saking pentingnya nama loh saudaraku ya. Sampai Tuhan itu suruh Sarai ganti nama jadi apa? Sarah, selamatan kalau orang Jawa bilang. Abram jadi apa? Abraham, itu saking pentingnya nama, jangan lupa. Kalau kita ngomong nama tidak penting, tidak mungkin malaikat Gabriel datang ngomong sama Yusuf sama Maria ngomong, nanti kasih nama anak yang dilahirkan Maria itu, terserahlah kamu kasih nama apa terserah kamu. Enggak, dikasih tahu, kasih nama Yesus. Dia ngomong sama Zakaria, papanya siapa? Kasih nama, sembarang lah kamu pengen nama siapa terserah. Dikasih tahu, nanti ya namanya siapa? Yohanes, kasih tahu. Jadi nggak sembarangan, samanya. Ya, ini kita bicara tentang Sarai tadi. Sarai menindas apa? Hagar. Backgroundnya gara-gara apa? Gara-gara mereka tidak sabar. Tuhan janjikan mereka anak, keturunan. Tapi gak sabar, akhirnya mereka Sarai, secara khusus ngomong sama Abraham pada waktu itu, ambil aja itu budakmu itu, Hagar, budak kita, untuk kamu bisa punya keturunan dari dia. Nah masalahnya juga Hagar ini agak-agak gimana. Setelah dia tahu dia hamil dan dia lihat nyonyanya belum juga hamil, dia mulai, wah agak gaya saudara. Dia mulai agak nyebelin dan akhirnya Alkitab katakan Sarai itu menindas Hagar. Kita baca ya Kejadian 16 ayat 6. Dikatakan kata Abram kepada Sarai, hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Hati-hati saudaraku ya, apa yang kau pandang baik. Ternyata yang dipandang baik sama Sarai adalah ini. Sarai menindas Hagar. Buat Sarai yang baik adalah Hagar harus ditindas. Sehingga ia lari, katakan lari. Meninggalkan Hagar. Lalu malaikat Tuhan menjumpai Hagar dekat suatu mata air di padang gurun. Ya ini dekat mata air di jalan ke Syur. Katanya, Hagar. Ditulis apa? Hamba Sarai. Ditulis loh. Hagar, gak cuma Hagar. Saya percaya setiap kata dalam Alkitab itu punya arti yang luar biasa. Kenapa kok sampai disebut hamba Sarai? Nanti kita belajar. Dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Ditanya apa? Dari mana? Mau kemana? Jawab Hagar. Aku lari meninggalkan Sarai. Yang dia jawab cuma apa? Dari mana?
Tapi kemana? Dia nggak jawab. Kenapa? Karena saya yakin Hagar ini nggak tahu dia mau pergi kemana. Banyak orang hari ini nggak ngerti mau pergi kemana dalam hidup saudara. Engkau mungkin belum punya tujuan dalam hidup saudara. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, apa? Balik. Suruh apa? Kembali kepada nyonyamu. Biar kalau engkau apa? Ditraktir. Apa? Ditindas. Di bawah kekuasaannya. Kok tega? Loh, saya mau tanya, Hagar ini dia lari meninggalkan Sarai kenapa? Karena ditindas sama Sarai. Tapi sama malaikat Tuhan, sama Tuhan, balik supaya engkau apa? Mungkin bayangan kita, balik. Sarah sudah kujamah hatinya. Dia tidak akan lagi menindas engkau. Dia akan baik-baik sama kamu. Dia akan menjamu kamu. Dia akan tempatkan kamu di tempat yang baik. Ternyata enggak. Balik untuk apa? Belum selesai penindasanmu. Ada yang ketika dengar ayat seperti ini kau berkata, oh siap, aku akan balik lagi. Wah ya nanti dulu. Kalau balik Sarah sudah berubah jadi baik ya aku mau. Tapi kalau Sarahnya balik ke sana cuma disuruh ditindas lagi ngapain? Bukankah ini dalam posisi Hagar itu posisi hamil? Betul? Ketika dia hamil dia sampai gak tahu mau pergi kemana. Dia ada di padang gurun. Tapi disitulah dia ketemu dengan malaikat Tuhan. Dan disuruh balik. Ada yang suka penindasan? Boleh kita doakan rame-rame kalau ada yang suka. Puji Tuhan. Tapi saya percaya apa yang kita pandang baik itu belum tentu baik dalam hidup kita. Buat Hagar yang dia pandang baik adalah lari dari Sarai. Entah kemana belum tahu. Tapi buat Tuhan balik ke sana itu ada baik. Ini bicara banyak orang mungkin dalam hidupnya sedang lari. Atau saudara mungkin sedang lari dalam kehidupan saudara. Karena engkau tidak kuat dengan penindasan. Tidak usah katakan ada yang lari dari pelayanan mungkin. Karena sudah tidak kuat dengan, maaf ya, penindasan. Atau hal yang harus kau hadapi dari sesama pelayan Tuhan. Ada orang-orang mungkin sedang lari dalam kehidupan saudara. Karena kau tidak tahan dengan rumah tangga saudara mungkin. Dengan penindasan yang harus engkau alami. Ada orang berusaha lari dalam kehidupannya engkau benar-benar karena aduh sudah tidak tahan rasanya. Padahal engkau tidak tahu engkau mau kemana. Tuhan itu masih labeli Hagar, engkau hamba Sarai. Karena Tuhan punya maksud dan rencana yang belum selesai dalam hidup Hagar. Hari ini kalau Tuhan ngomong pada saudara, kembali. Karena Tuhan belum selesai dalam hidup saudara dan saya. Mungkin itu nggak enak, ditindas itu adalah sesuatu yang tidak enak. Disuruh ngampuni, enak enggak? Ada yang bilang enak suruh ngampuni? Nggak enak, nggak enak. Tapi jangan lari dari firman Tuhan. Kadang kita lari, ya sudah lari aja daripada aku harus ngampuni lagi. Nggak enak. Ibadah, kalau hujan pagi-pagi paling enak. Terima kasih kejujuran saudara. Loh ya kan? Paling enak tarik selimut lagi. Tapi saya percaya, yang enak belum tentu baik buat kita. Betul? Yang enak belum tentu baik buat kita. Lebih enak mana tarik selimut sama berangkat ke Soho Capital untuk beribadah? Wah, luar biasa semuanya ya. Sebelum saya sampaikan lanjutannya, saya boleh iklan sponsor ya. Saya mau tanya, cuma tanya. Ada yang pernah ke Bali? Oke, saya ganti. Ada yang kepengen ke Bali? Enggak ada yang kepengen. Sukanya ke luar negeri semuanya ya Jakarta ini. Ada yang kepengen ke Bali? Saya tanya. Saya cuma tanya, nggak mau kasih tiketnya. Jadi nggak usah sungkan angkat tangan, nggak apa-apa. Ada yang kepengen ke Bali? Mau saya kasih tahu? Murah, boleh ditampilkan. Murah ke Bali, boleh tampil. Goban, 50.000 mau? 50.000. Berapa menit itu? Cuma 2 jam, selesai. Mau ke Bali? 50.000. Loh mau nggak? 50.000. Saudara bisa ke Kuta, bisa kemana itu saya nggak tahu, ke Tanah Lot dan lain sebagainya. 2 jam selesai. Loh masih mau ke Bali nggak? Saudara bisa lihat, indah ya pantai Kuta. Keren, luar biasa sekali. By Zoom. Atau kepengen ke sana? Pengen kemana? Ke sana atau lewat by Zoom? Lalu saya mau tanya, pengen pegang pasirnya? Atau hanya lihat dari jauh, dari Zoom ini? Wih keren banget ya pasir putih. Mahal loh tiketnya. Loh ya nggak? Mahal loh tiketnya. Belum lagi hotelnya. Ini murah 50.000. Belum lagi engkau harus bayar taksi dan lain sebagainya. Mahal loh. Boleh saya tanya lanjutannya? Lebih enak mana ibadah online atau ibadah onsite?
Kasih tahu buat yang ibadah online di sana. Engkau datang ibadah onsite, lu mahal, lu harus bayar parkir. Jakarta mahal parkirnya. Ya toh ya? Belum bayar tol lagi katanya kalau di Jakarta. Kalau Jogja belum ada tolnya. Belum lagi bayar bensinnya. Lu pilih mana? Tapi beda. Setuju? Tapi beda. Karena itu yuk, kalau engkau hari ini lari dari ibadah onsite, datang kembali ke ibadah online, saya percaya beda. Karena di tempat ini kita akan bisa merasakan hadir dari kasih karunia Tuhan yang besar buat setiap kita. Kasih tepuk tangan buat Allah kita, amin. Amin. Ayo, karena itu yuk kita jangan lari dari apa yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup kita. Karena ada banyak orang mungkin lari dari panggilan Tuhan dalam hidupnya hari-hari ini. Engkau lari dari keluargamu karena engkau mungkin tidak tahan sama suami atau istrimu. Engkau lari mungkin dari pelayananmu karena engkau gak tahan dengan koordinator atau apa namanya, saudara. Tapi saya percaya itu baik buat setiap kita. Dan hari ini firman Tuhan berkata pada setiap kita, kembali lagi. Kembalilah melayani Tuhan. Kembalilah beribadah. Kembalilah apa yang harusnya engkau lakukan dalam kehidupanmu. Ini yang dialami oleh Hagar. Saya tahu itu tidak mudah. Kenapa? Lihat ayat 10 ya. Lalu malaikat Tuhan berkata kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu. Sehingga tidak dapat dihitung. Karenanya membuat sangat banyak. Bukankah itu yang Tuhan nyatakan buat gereja kita? Great multiplication tahun ini. Yakin dengan aminnya? Suruh balik loh. Suruh balik loh. Kalau Hagar dia ngomong, "Nggak, aku nggak mau balik. Aku mau pergi nggak tahu kemana. Daripada aku urusan lagi sama Sarai, nggak enak." Tapi Tuhan berkata, balik ke Sarai. Karena di sanalah aku akan buat kau mengalami great multiplication. Balik kembali melayani Tuhan. Balik kembali beribadah. Balik dengan apa yang harus yang kau lakukan. Karena di sanalah ada great multiplication. Tuhan nyatakan buat setiap orang-orang yang mau mengikuti apa kata firman Tuhan. Kasih tepuk tangan buat Allah kita. Amin. Itu sesuatu yang gak mudah. Saya tahu secara manusia, secara kedagingan gak enak. Tapi Tuhan tahu yang terbaik buat saudara dan saya. Tuhan gak hanya mau yang enak buat setiap kita. Tapi Tuhan mau yang terbaik buat setiap anak-anaknya. Lanjut ayat 13. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan inilah. Engkaulah El Roi. Engkaulah apa? El Roi. Sebab katanya bukankah di sini kuliah dia yang telah melihat aku. Dia ngomong apa? El Roi, Allah yang melihat. Jadi hari ini ketika saudara merasa, aduh berat ya. Kok aku sudah pelayanan kayaknya gak ada yang lihat aku. Ada, Tuhan melihat saudara. Ada, aku sudah mengampuni, aku sudah berbuat baik sama keluargaku. Kok kayaknya gak ada yang peduli sama aku. Ada El Roi dalam hidup saudara. Aku sudah berjuang melakukan ini semuanya loh. Kayaknya gak ada peduli sama aku. Ada El Roi. Ada buat setiap kita. Saudara ibadah hari ini, ada El Roi yang melihat saudara. Ibadah saudara hari ini tidak akan pernah sia-sia. Karena El Roi, dia melihat setiap kita dan memperhitungkan ada anugerah yang besar buat setiap orang-orang yang cinta Tuhan. Kasih tepuk tangan buat orang-orang yang cinta Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Sekalipun gak enak. Betul nggak? Ingat minggu lalu kita diajarkan tentang Raja Wali yang membongkar bangkitkan sarangnya. Enak nggak buat anak-anak burung Raja Wali itu? Enak mana? Digoyang bangkitkan sama dikirimin catering setiap hari sama induknya. Tinggal makan. Enak mana? Loh enak mana? Yang satu dilemparkan dari sarangnya. Enak tinggal nunggu kan? Ya tuh ya. Tapi bayangkan. Kalau Raja Wali itu sudah bertumbuh tambah besar badannya, sayapnya tambah besar, sudah gede, tapi masih disuapin sama induknya. Aneh enggak? Ada yang aneh enggak? Loh, aneh. Pertanyaan saya selanjutnya, ada yang aneh enggak? Ketika ada orang Kristen beribadah belasan tahun lamanya, tapi enggak melayani Tuhan. Anehnya jadi pelan sekali. Ada yang aneh enggak? Puji Tuhan ada beberapa yang mulai bertobat. Ya kan? Ada yang aneh enggak ketika saudara belasan tahun lamanya engkau menjadi anak sel, tapi ketika disuruh jadi KKS, enggak enak. Tapi sekali lagi manusia itu selalu melihat yang enak dan enggak enak. Belajar dari Tuhan, yang tidak enak belum tentu enggak baik buat tiap kita. Hagar dia balik dan sampai hari ini ada masalah dengan kita. Betul kan? Tapi awalnya apa? Karena dia balik dan dia dibuat Tuhan menjadi sangat banyak. Hari ini ketika engkau mengikuti apa kata firman Tuhan, El Roi itu melihat saudara. Saya berdoa bukan hanya El Roi, tapi Hagar berkata, Pak, aku juga melihat Tuhan. Perhatikan kata-kata tadi, bukan hanya Tuhan melihat, tapi aku bisa melihat Tuhan. Saya berdoa sekali lagi buat setiap orang tempat ini, kau bisa melihat Tuhan dalam hidupmu. Dan dia melihat apa yang kau lakukan, itu boleh mempermuliakan nama Tuhan. Kasih tepuk tangan buat Allah kita. Yang kedua, Jehovah Jireh, atau Tuhan menyediakan. Katakan Jehovah Jireh.
Kejadian 22 ayat 7 dikatakan, lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapak, sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Tahu kisahnya ya? Ketika Abraham diminta mempersembahkan Ishak anaknya jadi korban bakaran. Nah masalahnya Abraham gak kasih tahu sama Ishak. Kalau dikasih tahu mungkin Ishaknya juga kabur. Dikasih tahu, ayo ikut papa ya, ikut papa. Kita mau mempersembahkan korban bakaran. Karena itu si Ishak tanya, lah korban bakarannya mana Pak? Kayunya sudah ada, mezbahnya sudah ada, yang dikorbankan mana? Kalau saudara jadi Abraham, apa jawab saudara? Ya kamu, lari Ishaknya. Betul kan? Kita lihat apa yang dilakukan sahut Abraham. Apa? Allah yang menyediakan. Sekali katakan Allah yang menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Saudara, hari ini kau mungkin gak tahu apa yang kau perlukan, kau belum tahu dari mana datangnya. Bolehkah saya katakan Allah menyediakan? Allah menyediakan. Saya percaya tidak satupun orang tempat ini engkau kekurangan. Allah menyediakan, Jehovah Jireh menyediakan buat setiap orang-orang tempat ini. Bahkan saya merasa kalau ada orang tempat ini kau punya kerinduan untuk menabur buat pekerjaan Tuhan dan kau berkata tidak tahu dari mana. Allah menyediakan. Allah menyediakan benihnya. Dan sekali kedua saya bukan hanya Allah menyediakan, tapi engkau punya hati yang juga mau menabur dan ikut apa kata firman Tuhan dalam kehidupanmu. Kasih tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat. Dan itu betulan saudara, bayangkan ya. Saya bayangkan gini loh, Abraham ketika dia ngomong Allah menyediakan, itu kayak ada tarik-tarikan dalam hatinya loh. Kan Abraham tahu bahwa nanti ini Ishak yang akan dipersembahkan kan. Tapi dia ngomong, Allah yang menyediakan. Saya bayangkan Abraham tuh nangis juga loh dalam hatinya. Iya tahu ya, dia tahu anaknya satu-satunya yang dia kasih, itu yang akan jadi korban. Tapi dia ngomong sama anaknya, Allah yang menyediakan. Ini adalah imannya Abraham. Dan betulan yang terjadi ayat 12, lalu ia berfirman, Tuhan berfirman, jangan bunuh anak itu. Dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kau ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Dan kau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Kalau saudara tidak segan-segan, Tuhan yang menyediakan. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor anak domba jantan di belakang yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Kebetulan enggak? Oh pas kebetulan nih. Saya percaya anak Tuhan, buat setiap anak Tuhan tempat ini tidak pernah ada yang namanya kebetulan. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Ayat 14, dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan, Jehovah Jireh. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Saya percaya tidak ada yang terlalu kebetulan. Di tengah engkau tidak punya, Tuhan bisa menyediakan. Di tengah gunung gimana bisa ada domba nyangkut di sana, gimana ceritanya? Loh ya kan? Gimana ceritanya ada domba kesasar, kesangkut di sana kan, itu kan domba kurang kerjaan. Gimana caranya? Tuhan yang punya kuasa. Saya tidak tahu gimana caranya Tuhan bisa mempertemukan engkau. Tuhan bisa memberkati engkau dengan caranya yang ajaib. Karena Tuhan yang menyediakan. Terlalu banyak kebetulan dalam hidup kita yang kita berkata itu kebetulan. Pasti tangan Tuhan. Pasti tangan Tuhan. Saya cerita sedikit boleh ya? Banyak juga tidak apa-apa ya. Berapa mungkin ya? Tahun yang lalu saya lupa ya, atau tahun lalu atau kapan ketika kami pelayanan di gereja kita di Bali. Setelah itu kan kita lanjut liburan ya. Namanya kalau di Bali yang paling enak makan. Nah sama kan, kita sevisi. Nah istri saya tuh bosan makan babi katanya. Pengen makan Chinese food, lah kan saya ngomong di Bali itu gak ada Chinese food yang enak setahu saya. Kalau di Bali yang enak, nah sama kan lo tuh. Babi katanya, tapi dia mau aku pengen Chinese food katanya. Nggak ada, besok aja kalau sudah pulang ke Jogja kita makan Chinese food. Nah setelah itu kita diminta tolong salah satu jemaat untuk mendoakan rumahnya di sana. Oke kita datangkan ke sana kan, kita doakan rumahnya. Nah selesai mendoakan rumahnya, kita diajak makan, tahu nggak makannya apa? Ternyata dia berdoa, saudara. Dan benar, dan Chinese food yang saya makan di Bali itu yang terenak yang pernah saya makan. Lebih enak daripada yang ada di Jogja, saudara. Tuhan kita baik, amin. Tuhan sediakan. Kalau saya bilang kebetulan, kenapa saya ingat, mungkin tahun yang lalu ketika saya pelayanan di tempat ini hari Minggu, saya ingat minggu malamnya kalau gak salah Bu Nita itu telepon atau WhatsApp saya tanya, kamu pengen makan apa? Kan gak mungkin saya ngomong sama Bu Nita, oh saya pengen ini, saya pengen itu, kan juga sungkan ya kan? Gak mungkin saya bilang seperti itu, saya gak ngomong, oh gak apa-apa, gak usah, besok saya kirimin katanya. Saya gak ngomong apa, besok hari Seninnya saya tuh ketemuan dengan anak sel kami yang pindah ke Jakarta waktu itu. Kita ngobrol, kita cerita. Kemudian saya tuh ingat, saya dulu pernah makan itu loh, makanan
apa namanya kalau orang Jogja bilang jajan pasar, tahu ya? Tahu ya jajan pasar di Jakarta enak. Saya ngomong sama anak saya, oh itu ada di mall ini itu, oke. Saya ngomong sama istri saya besok ya kita ke sana kita beli, saya pikir seperti itu. Dan besoknya atau lusanya saya lupa, besoknya kalau nggak lusanya itu nggak tahu lihat Novi atau Meka, Bunita tuh kirimin saya loh. Tahu apa yang dikirim? Jajan pasar. Kan nggak mungkin anak saya ngomong sama Bunita kemarin ngomong itu pengen seperti ini, nggak mungkin. Terlalu kebetulan untuk dibilang kebetulan. Terlalu kebetulan untuk dibilang kebetulan. Dan poinnya ini, itu kan bicara keinginan saya bukan? Kalau keinginannya saja dipenuhi, apalagi kebutuhan setiap anak-anak Tuhan pasti disediakan oleh Tuhan Allah kita. Amin. Hari Kamis selalu pemuritan bersama dengan Pak Jonathan Bunita. Beliau Bunita itu satu perkataan saja beliau yang saya tangkap. Beliau ngomong, kapan Tuhanku gak baik sama aku? Sering dengar perkataan beliau seperti itu? Itu yang saya tangkap. Besok paginya, kami itu mau sebelum berangkat ke Jakarta, malamnya naik pesawat ke Jakarta, kami paginya ke Solo dulu karena harus pelayanan di Solo. Nah kita berangkat naik KRL. Ada yang pernah naik KRL Jogja Solo? Ada? Ada yang pernah sama seperti saya naik KRL Jogja Solo dan belum pernah dapat tempat duduk? Loh pernah? Saya tuh kalau pelayanan ke Solo berapa kali sukanya naik KRL. Murah, meriah, dan berdiri. Berdiri 1 jam. Nah istri saya kan belum pernah. Dia ngomong sama saya, sama anak saya. Pokoknya besok dapat tempat duduk. Saya dalam hati ketawa. Belum pernah kamu rasain naik KRL. Berdiri 1 jam saya bilang sama dia. Karena malamnya Bunita ngomong dia, besok dapat tempat duduk. Dia bilang seperti itu. Saya cuma ketawa. Itu jam pagi, jam orang mau berangkat kerja. Gimana dapat tempat duduk? Ya sudahlah. Iman kita sendiri-sendiri gitu. Tapi terjadilah sesuai dengan imanmu loh, bener loh saudara. Ketika kami berangkat ke stasiun ya, nah stasiun KRL itu, kita berangkat, ketika saya nunggu kereta tiba-tiba disapa sama salah seorang, sama bapak-bapak saya gak kenal, dia ngomong dia jemaat kita ternyata. Oh ya, kemudian ternyata bapak ini setiap pagi Senin sampai Sabtu itu dari Jogja ke Solo karena dia kerjanya di Solo. Dia ngomong sama kita, ikut saya Pak. Kemana Pak? Pokoknya di sebelah sana. Wah di sebelah sana, karena saya pengalaman dengan Pak Yosi waktu itu kalau mau naik KRL, kita kayak penjaga gawang. Kamu sebelah sana, saya sebelah sini supaya kita dapat tempat duduk katanya waktu itu. Ikut sama saya di pintu yang paling belakang. Kenapa Pak? Karena yang paling belakang biasanya kosong. Dia sudah, saya lupa belasan tahun naik KRL. Dan dia sudah pengalaman di sana. Oh oke, kita ikut. Kita ngobrol, kita ikut dia. Dan ketika pintu dibuka, wah masuk Pak, masuk. Terjadilah sesuai dengan iman. Istri dan anak saya dapat tempat duduk, saya berdiri. Loh betul itu yang terjadi. Terjadilah sesuai dengan imanmu bukan? Kok bisa loh? Saya kalau boleh protes sama Tuhan, saya tuh yang lebih sering naik KRL daripada dia kok. Sampai dia tuh kasih tahu sama kita, nanti pulangnya Pak ya, berdirinya di dekat musola. Itu tempat paling strategis dapat kursi. Loh apa enggak Tuhan baik disediakan? Disediakan, ditemukan, tempat duduk pun disediakan sama Tuhan. Plus, nah ketika saya berdiri kan harus berdiri. Nah, terjadilah sesuai dengan iman saya kan. Berdirilah saya, tapi Tuhan itu baik kasih kesempatan dan kasih karunia. Bapak itu ngomong sama saya, Pak, itu nanti ya, Mbak yang pakai tas merah itu turun di Klaten. Kok tahu Pak saya bilang? Kok tahu Pak saya bilang? Saking apanya? Dan saya, oh ya oke, saya pikir seperti itu. Dan luar biasanya, mbaknya itu sebelum turun dari Klaten, kan duduk ya. Dia tuh lihat saya ngode saya, silakan Pak Dusin. Ya, meskipun saya harus berdiri Jogja Klaten saudara ya. Tapi Tuhan baik akhirnya Tuhan kasih saya tempat duduk. Tuhan sediakan buat setiap kita, kasih tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Apakah itu kebetulan? Tidak, saya percaya. Allah menyediakan buat orang-orang berharap pada dia. Kasih tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat. Tapi pertanyaannya, itu disediakan di mana? Di gunung Tuhan. Kalau saudara di bawah, saudara gak akan dapat tanah apa-apa. Kalau Abraham cuma di bawah, ya sudah sini aja Tuhan dia persembahkan Ishak. Sudah. Ya mungkin ceritanya beda, Ishak mati di sana. Tapi karena dia ngomong naik ke gunung Tuhan, dombanya di mana? Di bawah atau di atas? Di atas. Naik ke gunung Tuhan. Dan Alkitab saudara baca nanti di rumah Mazmur 24. Orang yang naik gunung Tuhan adalah orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan. Ayo naik ke gunung Tuhan. Ada amin. Naik ke gunung Tuhan. Ibadahlah. Pondok Daud lah, Komsel lah. Ayo, kita tidak akan selesai ibadah sebelum sudah ada amin tempat ini. Ayolah, kadang kita ngomong, oh iya, oh Abraham luar biasa. Pertanyaannya, kita mau naik nggak ke gunung Tuhan? Atau kita merasa ya sudah di sini aja mau ngapain? Tapi naiklah ke gunung Tuhan. Kau akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup setiap kita. Kasih tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat. Haleluya.
Yang ketiga, Jehovah Nisi. Saya boleh minta main musik untuk bisa mulai main. Dikatakan ada Allah adalah apa? Panji kemenanganku. Panji itu bicara tentang bendera. Kalau kita bicara bendera itu kan bicara kemenangan, simbol dan sebagainya. Betul ya? Allah panji kemenanganmu. Dasar ayatnya adalah, saudara masih ingat ketika bangsa Israel harus berhadapan dengan Amalek? Benar? Dan ini spesial karena ini peperangan pertama mereka. Sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Bangsa Israel, mereka ada di Mesir sebagai apa? Budak, betul? Budak, mereka nggak pernah mendapatkan pelatihan perang loh. Mereka nggak pernah diajari, nanti pegang tombak gini, nanti kalau melawan musuh gini, kalau ada musuh menyerang dari depan gini, dari belakang gini, mereka nggak pernah dapatkan pelatihan. Mereka hanya budak. Dan hari itu, mereka harus menghadapi peperangan mereka. Lawannya itu Amalek, nggak main-main. Itu kejam dan sadisnya minta ampun. Tapi Tuhan kasih mereka hikmat, betul? Musa naik, Harun dan Hur menyangkat tangannya. Setiap kali tangannya diangkat, apa? Menang. Kalau pas turun capek, kalah. Yosua ada di bawah. Keluaran 17 ayat 13 sampai 16 dikatakan, demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini ke dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan. Dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Saya berdoa apa yang sedang kau hadapi hari ini, Tuhan akan hapuskan apa itu dalam hidup saudara dari kolong langit ini karena kau diberikan kemenangan oleh Tuhan Allah kita. Katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Allah kita. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek. Turun temurun. Kira-kira kalau saudara renungkan, capek enggak sih? Musa itu capek enggak? Angkat tangan gini. Capek enggak? Capek. Tapi yang dia lakukan saudara lihat. Dia bikin mezbah. Bukankah dia punya banyak alasan berkata, nanti ya Tuhan, tak recovery dulu. Capek ini, habis ngangkat, habis perang. Tapi Alkitab katakan, dia bangun mezbah. Dan dia berkata, Jehovah Nisi. Allah, panji-panji kemenangan dalam hidup kita. Hari ini kita punya Jehovah Nisi. Apa yang kau pergumulkan hari-hari ini? Begitu berat buat bangsa Israel waktu itu. Gak mudah buat mereka. Setiap orang punya pergumulan masing-masing bukan? Dan kita gak bisa ngomong, oh kalau kamu enteng, kamu kan cuma masalah keluarga, aku masalah keuangan. Setiap orang punya pergumulannya masing-masing. Dan kita gak bisa ngomong, kamu lebih enteng, aku lebih berat. Gak. Diajak tukeran pun belum tentu kau kuat. Ya, betul? Tapi ada Jehovah Nisi yang sama yang menyertai setiap kita. Saya gak tahu apa yang sedang saudara pergumulkan hari-hari ini. Tapi bila kita punya iman seperti Musa, Jehovah Nisi. Apa? Jehovah Nisi. Ada Allah panji-panji kemenangan kita. Ya, kalau saudara capek, kadang manusia kita boleh capek ya. Pernah capek? Tidak pernah capek? Tapi jangan capek berdoa. Jangan capek berdoa. Minggu lalu itu saya ketemu dengan ada mobil yang berhenti saudara ya. Saya tahu itu mobil taksi online. Mereka tuh ada 2 bule keluar dari mobil dan mereka mengeluarkan barang-barang sangat banyak sekali. Dan yang terakhir mereka mengeluarkan 2 buah sepeda. Bule ini pasangan mungkin ya suami istri saya nggak ngerti. Mengeluarkan 2 buah sepeda dan saya tanya penasaran saudara. Dari mana? Saya pikir seperti itu. Dan supir taksinya itu bilang, oh dari Vietnam. Saya pikir bule kok Vietnam. Kalau Vietnam kan ya masih sama seperti kita ya orang Asia dari Vietnam. Dari Vietnam saya pikir gitu. Oh maksudnya mereka baru saja naik sepeda dari Vietnam sampai ke Borobudur. Saya pikir ada orang yang kurang kerjaan ya. 4 bulan lamanya mereka naik sepeda. Dari Vietnam sampai ke Borobudur. Ada yang punya kurang kerjaan sama seperti beliau. Kira-kira kenapa dia lakukan itu? Saking cintanya loh sama olahraga sepedaan. Saya juga naik sepeda tapi saya gak kurang kerjaan kayak mereka saudara. Hari ini pertanyaannya buat saudara dan saya masing-masing. Kalau Jakarta Pondok Daud di mana ya? Ada yang rumahnya lebih jauh daripada Vietnam ke Borobudur? Daripada ke Pik? Loh, boleh angkat tangan kita doakan sama-sama. Adakah yang rumahnya lebih jauh dari Vietnam ke Borobudur daripada rumah saya ke saudara ke Pik? Minggu lalu saya ketika khotbah di Jogja saya tuh, ya bahasa saya curhat sama jemaat. Kenapa ya kok kadang-kadang disuruh Pondok Daud kok susah ya? Tapi saya berdoa kalau saudara cinta Tuhan, tidak akan ada yang bisa menghalangi saudara
untuk cari wajah Tuhan. Itulah esensi naik ke gunung Tuhan, bukan? Buat Musa kalau dia punya banyak alasan capek, Tuhan, nanti dulu, minggu depan, bulan depan baru aku berikan mesbah ya. Jangan capek berdoa. Belum ada amin. Jangan capek untuk ibadah. Jangan capek untuk mencari wajah Tuhan dalam hidup saudara. Dan saat itulah kita bisa berkata, Jehovah Nisi. Karena kalau saudara baca kisah selanjutnya, selesai perang itu, barulah Musa angkat memimpin atas 10, 50, 100 dan sebagainya. Ada orang-orang dipromosikan. Tepat setelah apa? Ada peperangan pertama yang harus mereka lalui. Saya berdoa ketika engkau berhasil mengalahkan setiap Amalek dalam hidup saudara, pasti ada promosi. Pasti ada promosi. Selama engkau tidak capek, engkau tidak lelah mencari Tuhan, ada promosi. Bagian kita lakukan apa yang harusnya kita lakukan. Dan sungguh saya berdoa siang hari ini, ada orang-orang cinta Tuhan tempat ini. Berapa banyak orang cinta Tuhan? Boleh angkat tangannya? Kita kasih tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita datang sama Tuhan. Over every heart and every mind, 'cause I know there is peace within your presence. Speak Jesus. Oh, I just want to speak the name of Jesus. Till every dark addiction, starts to break. Oh, declaring. Kita deklarasikan. Oh, katakan sama-sama. Your name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name. Every stronghold, shine through the shadow, but like a fire. Katakan your name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Oh, break every stronghold. Kepala saudara dalam hadirat Tuhan. Saudaraku, seringkali dari kita suka dengan yang namanya kemenangan. Tapi tahukah saudara bahwa yang namanya kemenangan harus dilalui dengan peperangan. Dan posisi hatimu itu sangat menentukan. Hari ini kita belajar tentang nama-nama Tuhan bukan tanpa maksud dan tujuan. Supaya kita kenal betul siapa Allah yang menyertai kita. Kita bisa menyerukan suku-suku dengan iman bahwa ada Allah yang menyertai kita. Ada Jehovah Rafa yang bisa menyembuhkan saudara dan saya. Ada Jehovah Jireh yang menyediakan apa yang kau butuhkan dalam kehidupanmu. Ada Allah El-Roy yang bahkan peduli dengan pergumulan yang sedang kau hadapi hari-hari ini. Ada Jehovah Nisi, dia Allah yang berikan kita kemenangan dalam hidup ini. Yang perlu kita lakukan, yuk kita belajar mengenal Tuhan lebih lagi. Setiap nama-nama Tuhan itu ada kuasa dalam hidup kita. Mulai hari ini kita tidak lagi memperkatakan kesusahan kita. Kita tidak lagi mengeluh, kita tidak lagi menyerukan apa yang menjadi pergumulan tantangan hidup kita. Tapi biarlah mulai saat ini kita menyerukan nama Tuhan yang hidup. Amin. Kita menyerukan nama Allah yang hidup. Amin. Nama Allah yang penuh dengan kuasa. Amin. Nama Allah yang dahsyat. Nama Allah yang luar biasa yang mendatangkan kuasa mujizat dalam hidup kita. Amin. Karena itu bolehkah kita angkat kedua tangan kita? Kita katakan sama-sama. Oh, shout Jesus. Shout Jesus from the mountain. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus, Jesus for my memory. I speak the holy name. Mari sambil bertepuk tangan, shout Jesus from the mountain. Shout Jesus from the mountain. Jesus, Jesus in the streets. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus, Jesus
bersama-sama kita katakan lagu ini. Kemenangan kita di hadapan Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan Tuhan. Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan Jehovah Nisi, Jehovah Nisi, Allah panji-panji kemenanganku. Ku yakin Kau hadir di sini. ku rasakan Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. kemenangan. Mari jemaat Tuhan, kita mintakan kemenangan di hadapan Tuhan. Engkau Jehovah Nisi dalam hidup kami Tuhan. Engkau Allah panji-panji kemenangan kami Tuhan. Kuasa yang Terbatas, ku yakin. Kau nyata di sini. Kemenangan Mari sekali lagi yang terbaik, sekali lagi yang terbaik serukan. Ku yakin, ku yakin. Kau hadir di sini. Ku rasakan Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. katakan kesembuhan. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan Terjadi, terjadi, terjadi. terjadi di sini. Yang percaya ada kemenangan saudara-saudara yang buat Allah kita yang dahsyat. Oh, haleluya. Kami tahu Tuhan, kami bukan orang-orang yang kalah Tuhan. Amin. Apa yang sedang kami hadapi hari-hari ini belum selesai Tuhan. Biarlah kami belajar dari Hagar untuk kembali menyelesaikan apa yang harus kami selesaikan. Biarlah kami belajar dari Musa untuk kami tidak capek dan lelah berdoa dalam hidup ini Tuhan. Karena kami tahu ada Jehovah Nisi yang menyertai kami. Makasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan angkat kedua tangan saudara, aminkan doa berkat ini. Diberkatilah saudara Tuhan. Amin. Diberkati dalam setiap area hidup saudara. Yang ada hanyalah menang, menang, dan menang Tuhan. Saat ini pulanglah dalam anugerah Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Mari sama-sama katakan,